bersama dengan Ibu. Pada video kali ini, tema yang akan Ibu bahas adalah tema 2, keberagaman lingkungan sekitar, yaitu pembiasaan manusia praaksara mengenal lingkungan, materi kelas 7 semester 1. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis perubahan kehidupan pada zaman praaksara, periodisasi secara arkeologis. Yang kedua, menganalisis perkembangan peninggalan zaman praaksara, periodisasi secara arkeologis. Dengan beraktivitas, manusia dapat mengoptimalkan akal dan fungsi inderanya seperti penglihatan dan pendengaran dan fisiknya. Dengan menggunakan akal, manusia dapat menciptakan teknologi dari alam sekitar. Pada zaman prasejarah atau zaman praaksara atau juga disebut sebagai zaman nirleka, zaman ketika manusia belum mengenal tulisan, manusia menciptakan alat dari batu, tulang dan kayu untuk berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Selama bertahun-tahun, alat tersebut terus mengalami perkembangan dan inovasi sesuai dengan kebutuhan pada zaman tersebut. Pembabakan atau periodisasi zaman praaksara terdiri dari 2, yaitu secara geologi berdasarkan umur batuan dan secara arkeologi berdasarkan sejarah peninggalannya. Periodisasi secara arkeologi. Sejarawan Indonesia R. Sukmono membagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Zaman batu bisa disingkat menjadi Pamene Mega, Pa untuk Paleolitikum dan Me untuk Mesolitikum, Ne untuk Neolitikum dan Mega untuk Megalitikum. Zaman logam terdiri dari 2, yaitu zaman perunggu dan zaman besi. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, di mana pada zaman ini masih menggunakan alat dari batu yang masih sederhana dan kasar. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia purba masih hidup dengan berburu, mengumpulkan makanan pada tingkat awal. Pada zaman ini, manusia hidup dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang. Untuk mencari makanan dengan cara berburu hewan, mengumpulkan buah dan umbi-umbian. Manusia pada zaman Paleolitikum hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Sehingga mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka berlindung dari alam dan binatang buas dengan tinggal di dalam goa. Pada masa ini, manusia purba sudah mulai mengenal api. Mereka membuat api dengan cara menggosokkan 2 batu satu sama lain. Adapun manusia yang hidup pada zaman ini, Pithecanthropus erectus, manusia yang berdiri tegak. Meganthropus paleojavanicus, manusia raksasa dari Jawa kuno. Homo wajakensis dan Homo soloensis yang ditemukan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Hasil kebudayaan berupa kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Alat serpi digunakan untuk menusuk, memotong, dan melubangi kulit binatang dan terbuat dari serpihan-serpihan batu. Kapak genggang bentuknya sangat sederhana, satu bagian yang tajam hanya terdapat di satu sisi saja. Kapak perimbas digunakan menusuk hewan dan menggali tanah untuk memperoleh umbi-umbian. 2. Zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, dikenal sebagai zaman mengumpulkan makanan atau food gathering yang sudah berada di tingkat lanjut. Mereka mulai hidup semi menetap di goa-goa. Jika sumber makanan mereka habis, mereka akan pindah dan menetap di goa lainnya. Hasil kebudayaan zaman Mesolitikum berupa jokem mundingan, yaitu sampah dapur dari kulit kerang dan siput yang sudah menumpuk selama ribuan tahun sehingga menjadi bukit.
Abrisauroth, goa-goa yang dijadikan tempat tinggal manusia purba. Lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama dan dianggap memiliki kekuasaan magis. Lukisan gua tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Zaman yang ketiga, zaman Neolitikum, zaman batu muda. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah dan mulai hidup menetap. Mereka masih melakukan pemburuan, namun sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Hasil kebudayaan zaman Neolitikum berupa kapak persegi yang berbentuk persegi panjang atau trapesium. Kapak lonjong batu berbentuk lonjong yang sudah diasah halus dan diberi tangkai. Mereka menggunakan pakaian yang berasal dari serat kayu. Perhiasan. Salah satu bentuk perhiasan ialah gelang berasal dari batu yang dipukul-pukul sampai tipis. Perahu cadik yang berasal dari batang pohon. Gerabah merupakan kerajinan dari pasir dan tanah liat. Tembikar yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Untuk materi zaman megalitikum dan zaman logam akan kita bahas pada video berikutnya.